Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan ke-8 praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kita akan mempelajari mengenai materi resampling method, yang dimana resampling method ini adalah salah satu hal yang diperlukan saat kita akan melakukan georeferensi data raster. Nah, gambar umumnya, sampling itu digunakan untuk mengubah resolusi spasial atau ukuran piksel suatu citra yang biasanya dilakukan ketika si data rasternya mengalami perubahan skala, rotasi, ataupun reproyeksi sehingga posisi piksel dapat berubah dan perlu dihitung ulang. Nah, melalui praktikum ini kita akan mempelajari berbagai metode resampling serta bagaimana pengaruh masing-masing metode terhadap hasil visualnya. Nah, capaian pembelajarannya memahami konsep dasar sampling, menjelaskan perbedaan dari tiap metode resampling yang ada, kemudian melakukan proses resampling pada QGIS, lalu menganalisis hasil perubahan resolusi raster terhadap kualitas data. Oke, untuk materi praktikumnya, definisinya sendiri, resampling itu proses mengubah resolusi spasial atau ukuran piksel dari data raster di SIG, yang dimana dilakukan ketika citra raster itu mengalami perubahan skala, rotasi, ataupun reproyeksi sistem koordinat yang mengakibatkan posisi piksel berubah dan juga perlu dilakukan perhitungan ulang. Dengan kata lain, sampling menentukan nilai baru untuk setiap piksel hasil transformasi berdasarkan nilai piksel-piksel di sekitarnya yang ada pada data asli. Nah, proses ini sangat penting untuk menjaga konsistensi spasial antar data raster ketika ada analisis overlay, mosaicing, ataupun reproyeksi antar sistem koordinat. Tujuan dilakukannya resampling menyesuaikan resolusi raster agar sesuai dengan dataset lain, mengurangi distorsi akibat reproyeksi atau rotasi citra, meningkatkan atau menurunkan ketajaman detail citra, dan menjaga akurasi visual dan nilai spasial data hasil pengolahan. Nah, jenis-jenis dari resampling method yang pertama ada nearest neighbor yang dimana merupakan metode paling sederhana dikarenakan prinsipnya itu memilih nilai dari piksel input yang paling dekat dengan pusat piksel output tanpa melakukan perhitungan ataupun adanya interpolasi nilai. Yang dimana artinya ini ketika ukuran piksel, resolusi ataupun sistem koordinat raster diubah ketika reproduksi atau referensi, metode ini malah tidak akan mengubah nilai asli setiap pikselnya. Ia hanya akan mencari piksel input yang paling dekat dan menyalin nilai apa adanya ke piksel baru di raster output. Nah, contohnya ini, misalkan ya, yang keempat hitam ini, yang gelap ini tuh adalah piksel tetangga, lalu yang tengah ini adalah piksel outputnya. Jadi, piksel output ini akan mengambil nilai yang paling dekat atau tetangga yang paling dekat di antara keempat ini, misalkan untuk nilainya itu disalin. Nah, cara kerjanya tuh, nah ini setiap piksel pada raster output memiliki nilai tengah. Nah, yang dimana sistem akan mencari titik tengah piksel terdekat pada raster input, lalu nilai dari piksel input tersebut langsung digunakan untuk mengisi nilai piksel output. Tidak ada proses perataan ataupun interpolasi nilai. Jadi dia hanya memilih nilai terdekat. Nah, lalu untuk bilinear interpolation yang kedua itu metode untuk menghitung nilai baru pada suatu piksel berdasarkan 4 sel terdekat di dalam data rasternya, di sekitarnya dalam data raster. Nah, berbeda sama nearest neighbor yang hanya mengambil satu nilai dari piksel terdekat, bilinear interpolation ini memperhitungkan pengaruh dari 4 piksel di sekitar titik tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia terpengaruh ya, tengah ini berdasarkan 4 titik di sekitarnya. Nah, sistem ini memilih 4 piksel tetangga terdekat yang akan dihitung, lalu akan di setiap piksel itu diberi bobot berdasarkan jarak antara piksel tersebut dengan titik barunya. Lalu akan dilakukan perhitungan rata-rata ketimbang dari keempat nilai itu untuk masukkan nilai baru pada piksel keluaran atau piksel output. Nah, yang ketiga ada cubic convolution, yang dimana merupakan metode resampling yang menghitung nilai baru pada data raster dengan mempertimbangkan 16 piksel terdekat di sekitar titik yang dihitung. Berbeda dengan yang tadi cuman 2 kali 2, untuk kubik ini 4 kali 4. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari bilinear interpolation yang sebelumnya hanya menggunakan 4 piksel tetangga. Nah, karena melibatkan lebih banyak piksel, karena ini 16 piksel, maka hasil dari cubic convolution biasanya lebih halus dan juga lebih realistis. Nah,
Cara kerjanya sistem memilih 16 pixel terdekat di sekitar pixel yang akan dihitung. Tiap pixel diberikan bobot juga berdasarkan jaraknya terhadap titik pusat, lalu dihitung rata-rata tertimbangnya untuk menghasilkan nilai baru pada pixel keluaran. Nah, Near Stackboard tuh kelebihan sendiri, prosesnya paling cepat dan sederhana, dan dia juga tidak mengubah nilai asli pixelnya. Namun kekurangannya hasil tampak kasar atau blocky, atau masih bentuk kotak-kotak. Lalu kurang halus pada tepi objek atau batas zona, cocok untuk data kategorikal. Nah, bilinear interpolation itu hasilnya lebih halus dan realistis dibandingkan nearest neighbor, dan dia juga mengurangi efek bloki pada citra. Nah, di sini kekurangannya nilai pixel bisa berubah dari data aslinya, kemudian detail kecil bisa saja hilang. Nah, itu cocok untuk data kontinu kayak curah hujan ataupun suhu. Nah, untuk cubic convolution itu hasilnya paling halus dan detailnya lebih tinggi dibandingkan keduanya. Lalu dia juga dapat mengurangi noise pada citra. Nah, proses ini kekurangannya sendiri, proses dari cubic convolution itu paling lambat dibanding metode lain dan juga bisa juga menimbulkan penyimpangan pada nilai yang tidak sesuai dengan data asli. Nah, ini cocok untuk citra satelit, resolusi tinggi dan juga data visual. Nah, eh, kita akan ke praktikumnya. Untuk di praktikum sendiri, kita di sini saya sudah em, bentar, ya udah. Kita membuka Google Earth terlebih dahulu untuk mendapatkan data rasternya. Nah, di sini saya sudah menitikan 4 titik di area Lampung, Provinsi Lampung. Di sini sudah ada. Ini seperti materi pertemuan sebelumnya yang kelima, kita menitikan, lalu kita bisa save place asnya sebagai KMZ ataupun KML. Di sini sudah saya simpan sebagai KMZ. Lalu setelahnya kita bisa simpan gambarnya. Ini sebagai gambar, kita save image. Nah, lalu kita atur resolusinya, lalu kita save. Nah, ini sudah saya save juga. Nah, maka setelah proses itu udah ada, setelah kita lakukan, nah di sini kita buka QGIS-nya. Nah, di QGIS-nya ini jangan lupa base map-nya ditampilkan. Lalu ini sudah saya masukkan keempat titik dari Google Earth tadi yang berformat KMZ. Nah, selanjutnya kita akan add georeferencer. Kita akan lakukan georeferencer terhadap gambar JPEG yang udah kita download di Google Earth-nya tadi. Oke. Nah, ini kita masukkan yang gambar praktikum 8. Oke, terus kita titikkan, kita titikkan eh, tiap titiknya ini. Kita from map canvas, kita ambil dari yang sini. Oke, blok titik kedua, pas.
Hmm, yang terakhir. Udah, ini kita dapat mean error 5,5. Nah, masih bisa dikatakan wajar lah karena masih 5 ya, belum di atas 10. Nah, oke, kita lanjut aja dulu. Nah, sebelumnya kan kalau kita materi yang sebelumnya itu kita tidak ada eh, mengubah bagian resampling method ini. Nah, ini kita akan ke near snack board. Ini kita pilih board, save. Nah, lalu kita klik OK. Caranya kita langsung target referensinya. Setelah sudah, maka dia akan muncul di sini. Ada ya. Ini untuk yang near snack board. Lalu kita lanjut ke yang lainnya juga. Setelah near snack board, kita ke billionaire. Lupa ininya. Oke, lanjut lagi aja ke yang big. Nah, ya, kita udah ada tiga ya. Near snack board, billionaire, dan kubik. Nah, udah tampil seperti ini. Tahap yang ini udah ya, proses georeferensi. Sama seperti praktikum sebelumnya. Nah, di bagian sini kita akan mengecek perbandingan ketika kita akan melihat apa sih perbedaan dari ketiganya. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, kubik itu dia lebih halus di antara keduanya karena dia 16 pixel. Nih, kita bandingkan saja dulu. Ini adalah yang nearest snackboard. Nearest snackboard itu seperti ini. Dia memiliki eh, rata-ratanya adalah 67,986 seterusnya. Jadi 67,986 untuk band 1, lalu ini ada untuk band 2 dan juga band 3. Nah, untuk band nah, untuk band 1, band 2 dan band 3 ini mereka adalah untuk merepresentasikan hasil interpolasinya atau juga untuk melihat nilai per eh, perubahan dari value-nya. Identify dulu coba.
Ini dia tiap ini ada nilai-nilainya sendiri, 91, 108, dan 90. Ini untuk yang nearest neighbor. Kan kita juga nih, caranya ada melihat secara langsung dengan kita zoom in dan juga lihat kehalusannya. Nah, ini kalau yang linear itu lebih eh, lebih halus dibandingkan yang nearest neighbor. Kita lihat ininya. Memang kalau secara ini kelihatannya eh, nggak terlalu jauh. Nah, lalu untuk yang dari kubik ke dari perbedaan kubik dan juga bilinear. Coba kita sekarang identify all. Ini lalu ada cara kedua untuk perbandingan tuh melalui identify features. Ini ya, kita identify features. Oke, ini tidak. Nah, ini bisa kita lihat value dari nearest neighbor, kemudian bilinear dan juga kubik itu dia berbeda untuk band satu value-nya nearest neighbor 91, bilinear 93 dan juga kubik itu 92. Nah, bisa dikatakan jadi karena nearest neighbor itu adalah metode yang tidak mengalami perubahan secara nilainya, pikselnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bilinear terdapat kenaikan dua nilai untuk band satunya dari yang nearest neighbor itu 91 dan sekarang bilinear itu adalah 93. Lalu untuk yang kubik juga dia naik tapi satu aja yaitu adalah 92. Nah, juga kita bisa lihat di eh, band 2 dan band 3 juga mengalami perubahan yang sama, yaitu selisihnya adalah 2 di masing-masing band ini ya. Kalau yang bilinear, kalau yang kubik itu satu. Nah, itu untuk cara melihat perbedaannya. Nah, ada juga yang melalui menu raster ini kita bisa lewat raster kalkulator. Nah, raster kalkulator itu sendiri bisa kita akses lewat sini, raster, raster kalkulator. Nah, di sini kan kita ada eh, jadi dikatakan masing-masing itu ada 3 band, jadi ada 9 band, raster bandsnya ada 9, bilinear 3, kubik 3, dan juga near snackboard 3. Nah, kita akan menghitung selisih di antara bilinear dengan near snackboard. Jadi kita klik ini 2 kali, lalu kita kurang. Jadi kita akan melihat selisihnya. Kemudian near snackboard, lalu kita simpan di sini selisih band 1 eh, bilinear dan terus make. Oke, maka dia akan membuat layar baru. Nah, identify coba. Nah, ini ya, benar kan tadi. Jadi untuk bilinear dengan near snackboard selisihnya itu adalah 2 untuk yang band satunya. Jadi 93 ini dikurang dengan 91. Jadi bisa dikatakan si bilinear itu mengalami perubahan dari nilai aslinya yaitu ya bisa kita katakan near snackboard ini sebagai acuan nilai asli karena kan dia tidak mengalami perubahan. Jadi bilinear ini mengalami perubahan pergeseran nilai sebesar 2 selisihnya. Nah, terus kita juga bisa lihat untuk yang kubik dan juga neckboard kurang.
aja ya bagian ini tadi. Nah, di sini perbandingannya untuk yang nearest neighbor kan dia band 1 105, billionaire 104. Nah, jadi dia bener ya ini selisih satu untuk dari billionaire dan juga neighbor. Kemudian untuk yang eh, kubik dan juga neighbor selisih satu. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini si billionaire nilainya tuh sama dengan kubik, tapi dia berbeda dengan eh, neighbor. Ini dimana tandanya si billionaire dan juga kubik ini mengalami perubahan nilai karena ada interpolasi tadi. Jadi ada bergeser minus satu gitu. Jadi kita bisa melihat perbandingannya melalui ini, melalui kalkulator dan juga identify fitur dan juga ya ngeliat secara langsung kita zoom in. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat RMS-nya dengan cara yang pertama itu di sini sudah ya. Nah, kita juga bisa menghitung RMS errornya dengan rumus yaitu rata-rata apa yang akar dari rata-rata XI dikurang XREF pangkatkan 2. Nah, XI-nya itu adalah bilinear ya ataupun bisa kubik. XREF-nya itu adalah nearest neighbor. Nah, ini kan kita udah pengurangan ini udah ya. Proses pengurangan yang selisih ini. Selanjutnya kita akan akarkan saja. Kita pangkatkan saja maksudnya maaf. Kita pangkatkan 2. Terus kita save. Ini udah di kuadrat nih bisa kita lihat di properties itu minnya adalah 12,2421 ini. Nah, kan setelah kita pangkat 2 minnya tadi rata-ratanya, rata-rata yang kita ambil dari sini itu kita akarkan. Oke, sini tuh didapatkan RMS-nya itu adalah 3,524. Jadi perbedaan errornya itu adalah pikselnya itu adalah 3,52. Untuk yang band 1 billionaire dan juga nearest neighbor. Itu kalau dikatakan masih wajar kan 1 sampai 5. Nah, lalu lanjut ke kita coba yang kubik dan nearest neighbor. Skill.
Untuk yang RMS error dari band 1 kubik dan Near Snake Blur tuh dia dapatkan 3,4390 sekian. Jadi dia juga RMS errornya masih di kisaran 1 sampai 5 ya. Jadi masih bisa eh, perubahan dari nilai pixel itu tidak terlalu jauh pergeserannya. Oke, mungkin untuk materi dari resampling method ini aja karena sebenarnya ini kan lebih kita penggunaannya bagaimana agar eh, halusan datanya dan juga kesesuaian datanya itu nggak terlalu jauh banget dari aslinya. Kita bisa menggunakan resampling method tadi. Nah, di sini kan bisa kita lihat juga kalau misalkan untuk yang kubik itu 3,43, lalu untuk yang apa? Bilinear tuh 3,52. Nah, karena ini tuh termasuk salah satu citra satelit karena kan tadi saya ngambil dari Google Earth, jadi bisa dikatakan kubik itu lebih cocok untuk yang citra satelit ini. Dia bisa menampilkannya lebih detail dan juga lebih halus lah dibandingkan ke dua yang lainnya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.